akan ganti background PPT dengan klik kanan, lalu di situ ada format background, akan ada gini, bagian gini muncul, klik picture or texture fill, lalu klik insert from a file. Aku udah siapin background cantik, bisa download di Freepik. Bisa pilih yang mana yang mau dipakai, bisa klik open atau nanti langsung pencet enter. Lalu jangan lupa klik apply to all biar semua background PPT kalian itu bergambar seperti itu. Setelah selesai, langsung diisi mau apa, misalkan materi kalian. Di sini aku contohnya buat biologi. Terus kalian atur-atur aja posisi, terus font, size itu sesuai selera kalian, tapi usahain yang gede aja ya, karena ini kan baru pembukaan gitu. Dan kalau bisa benar-benar terlihat jelas gitu. Nah, aku di sini buat kayak pertanyaan sebelum memulai pembelajaran gitu. Nah, aku di sini buat bold biar tebal. Terus kalian bisa klik insert dan shapes untuk buat kotak. Lalu diubah warnanya. Lalu klik kanan terus edit text. Diisi dengan jawaban ya. Diatur-atur lagi posisi, size, dan warnanya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan animasi. Klik di tab animation. Untuk yang kotak dulu ya, yang iya tadi kita kasih pulse animasinya. Lalu kita klik animation pen supaya muncul di sebelah kanan gitu. Terus yang format backgroundnya dikeluarin aja. Lalu kita ubah startnya ya menjadi with previous. Oke. Terus di sini aku coba-coba ditambahin durasinya sampai full gitu, warna kuning-kuningnya tuh di sebelah kanan. Lalu klik biologi supaya kita kasih animasinya appear. Terus yang tulisan apakah teman-teman juga dikasih animasi appear. Terus startnya juga kita ubah jadi with previous. Dua-duanya ya, jangan on click, kita ubah ke with previous. Setelah itu kita coba-coba apakah udah cocok atau belum. Klik kanan terus timing. Di sini ada kolom repeat ya. Di sini kliknya until end of slide aja ya guys, jangan yang next click, yang end of slide yang paling bawah aja. Jadi itu bertujuan untuk si kedip-kedip nih warnanya yang berubah-ubah ini tuh sampai ganti slide dia baru berhenti gitu. Masih coba-coba gerakan yang pas. Di sini saya slideshow dan ternyata gerakan warnanya itu terlalu lambat gitu. Jadi masih perlu diedit. Klik kanan lagi, timing lagi, terus klik do ratingnya itu jadi 0,5 second yang very fast. Nah, kita coba lagi di slideshow. Nah, saya maunya kayak gini, jadi sudah pas. Nah, bisa diklik kanan, nanti itu nah situ ada link, itu adalah untuk hyperlink ya, tapi belum bisa kita hyperlink karena ya belum ada materinya. Bisa contohnya diklik, nanti linknya
sini place in the document. Jadi sama-sama dalam satu dokumen di PowerPoint itu ya. Nggak bisa di hyperlink karena belum ada slide di bawahnya lagi. Begitu. Lalu kita klik new slide dari tab home. Nah, sudah muncul nih ya backgroundnya. Sekarang kita buat efek loading. Sini teman-teman bisa tulis loadingnya, diatur-atur lagi font dan size-nya. Untuk shape, nah kita bikin persegi panjang 2 ya, dibikin 2 dan dibuat berbeda warna. Oke, lalu posisikan tadi salah satunya di atas, nutupin, lalu diberi animasinya untuk loading yang pulse, dan untuk kotak yang paling atas itu dikasih yang wipe. Terus diubah lagi efek optionnya dari jadi from left, dari kiri ke kanan. Setelah itu kita edit di sini, itu startnya with previous, semuanya with previous ya. Nah tuh itu diubah untuk durasinya ya, agak lamaan. Tinggal digeser aja tuh yang warna-warna itu. Klik kanan, timing, durasinya yang very fast, terus repeatnya until end of slide. Kita coba dulu yang loading. Oh, langsung kita buat transitionnya ya, yang doors. Jadi setelah loading selesai, langsung masuk ke slide selanjutnya, dan itu bentuknya kayak terbuka gitu pintu. Langsung di sini teman-teman buka folder yang udah mau dimasukin materinya. Di sini aku contohnya masukin tubuh. Jadi nanti pengenalan anggota tubuh mungkin ya. Jadi aku cuma kasih cara-caranya aja, nggak ada materinya. Di sini bisa klik tab insert, shape. Nah di sini ada lines. Jadi teman-teman gambar. Misalkan tuh aku gambar di sini kepala. Shape lagi. Tangan. Terus ada kaki. Sama terakhir ya, aku bikin 4 aja. Itu bahu. Sekarang insert lagi, bikin kotak. Itu untuk nanti dibuat hyperlinknya dan diisi tulisan gitu. Nah kotaknya dibuat berjumlah sampai 4 ya, sesuai dari garis-garis ini.
Nanti teman-teman sesuaiin aja ya gimana. Kalau saya kan kemarin juga buatnya apa ya, dari planet-planet gitu kan, jadi sesuai dari materi yang ingin diajarin aja, ceritanya ada berapa gitu. Nah, untuk isi teksnya itu dengan klik kotaknya, klik kanan, lalu edit teks. Nah, bisa diisi tuh di situ. Nah, sekarang saya tambahin slide di bawahnya itu untuk memasuki materi-materinya. Contohnya di sini saya masukin kepala, materi kepala di slide selanjutnya. Itu nanti supaya bisa ngasih contoh teman-teman untuk nge-hyperlink dari materi tadi yang ada gambar orangnya, dimana saat diklik itu bisa langsung masuk ke materi kepala gitu. Dan selanjutnya di akhir materi, misalkan materi kepala udah selesai nih. Nah, nanti di sini kita akan buat tombol lagi untuk kembali ke awal yang tadi ada gambar tubuh manusia. Ini buat lagi kotak. Klik kanan, terus klik edit text, diisi home. Home itu untuk ke menu ya, menu awal tadi. Untuk selanjutnya slide-nya kita isi lagi materinya, materi bahu. Saya akan ngasih contoh cuma 2 materi aja ya, kepala sama bahu. Nanti sisanya teman-teman bisa praktekin sendiri di rumah. Nah, seperti tadi ya guys, ini di akhir materi bahu. Jangan lupa untuk ditambahin tombol home lagi untuk kembali ke menu awal tadi yang ada gambar tubuh, untuk kita hyperlink ke sana. Sekarang kita mulai hyperlink ya, karena udah bisa nih. Klik kanan, lalu klik link, place in the document. Nah, di sini bisa kliknya sesuaiin aja ya, karena ini awal jadi kita mau ke loading kan. Kalau setelah kita klik ya, maunya kan langsung masuknya ke loading. Nah, jadi pilih slide yang loading tulisannya. Lalu lanjut ke sini yang kepala ya. Klik kanan, link, pilih ada tuh slide-nya yang kepala namanya. Klik OK. Lalu yang kedua, ada bahu, sama klik kanan lalu link ke slide yang ada tulisannya bahu. Oke. Setelah dari menu utama sudah di link, sekarang kita cari ke akhir slide materi yang ada home-nya, itu klik kanan juga link ke tulisannya slide 3 ya. Nah, yang ada gambar orangnya. Nah, kita lakukan juga sama seperti di akhir materi dari bahu. Kita klik kanan, link ke slide 3. Oke, sekarang kita coba
menggunakan slideshow. Jadi kita lihat apa yang tadi udah kita kerjain semuanya. Mulai. Nah, di sini warnanya udah kedap-kedip gini ya. Ini akan selalu kedap-kedip sampai si slide-nya diganti gitu. Atau enggak sampai kita klik nih ya. Terus sekarang loading. Nah, seharusnya setelah loading itu langsung masuk ke slide yang ada gambar tubuhnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung lihat di klik di transformation ya, tabnya. Terus lihat di sebelah kanan pojok atas itu advanced slide, itu jangan on mouse click tapi teman-teman pilih after. Nah, itu after berapa detik teman-teman bisa atur sendiri, nanti langsung berubah ke menu yang ada gambar tubuhnya. Kita coba dari awal, ketika diklik ya, loading, beberapa detik setelah itu langsung masuk ke gambar tubuh gitu. Terus teman-teman kita coba hyperlink ya, pencet kepala ya, dia muncul ke bagian kepala yang tadi kita udah hyperlink. Nah, ini kita masukin transitionnya yang galeri, teman-teman bisa pilih bebas mau yang seperti apa. Terus kita slideshow lagi, kita pencet home-nya. Nah, benar, udah kembali ke menu awal. Sekarang kita akan membuat games yang kemarin ada jempolnya itu ya, yang betul atau salah. Di sini kita akan membuat hyperlink lagi tadi dengan tab insert, terus shape, bentuk kotak, lalu diisi games. Nah, terakhir kita tambahkan slide untuk gamesnya di akhir. Kita ubah lagi backgroundnya, klik kanan format background, terus picture or texture fill, masukin, terus klik insert, baru dimasukkan gambar backgroundnya. Ini nggak perlu diklik apply to all karena ini hanya untuk di bagian games aja. Contohnya itu soal nomor 1. Terus nanti isian soal dan isiannya di sini saya pakai pilihan ganda ya. Lalu kita memasukkan gambar. Di sini saya memasukinya tanda silang dan tanda checklist ya. Kita masukin gambar. Nah, di sini karena pasti kalau pilihan ganda kan yang betul cuma satu ya. Jadi kita masukin nanti fotonya yang merah atau yang silangnya 2 dan yang hijaunya 1. Untuk besar dan kecilnya itu disesuaikan aja. Lalu kita mulai memberikan animasi. Ini nanti akan kita mulai menggunakan trigger. Pertama dimasukinnya itu animasinya entrance, terus grow and turns ya. Terus klik add animation, exitnya pilih juga tuh. Untuk animasinya sebenarnya bebas ya teman-teman, mau pilih yang apa. Kalau mau ikutin seperti aku boleh tuh, kalaupun enggak boleh pilih yang zoom atau yang muter-muter, itu bebas banget. Lalu kita trigger. Nah, di sini kita trigger, kita harus tahu nih kotaknya itu namanya apa. Nih kalian bisa lihat di sebelah kanan. Kalau yang A itu apa, yang B itu apa, yang C itu apa, maksudnya kotak nomor berapa. Jadi kita ketahuan. Misalkan aku mau bikin jawaban yang betulnya itu adalah yang B, dikasih animasi lagi yang hijaunya.
terus ditambahin lagi yang exitnya. Lalu setelah dikasih animasi, kita klik trigger di bawah animation paint. Nah, ketika diklik kotak nomor 4, nah tahu nomor 4 yang B itu ya, ini dari sini ya, dari animation paint-nya. Lalu yang C nya juga salah kan. Nah, animasi, tambahin animasi lagi, yang exitnya juga ditambahin, baru di trigger, klik trigger, one click of rectangle 5 ya, jawabannya C. Lalu gambarnya disorot ke tengah supaya nanti kalau keluar posisi gambarnya itu ada di tengah-tengah. Kita coba di slideshow. Saat diklik A akan muncul salah, B betul, C salah. Nah, ini masih belum betul ya, karena harusnya saat diklik dia langsung keluar lagi. Nah, di sini itu kita ubah exitnya, startnya jangan on click tapi after previous, klik kanan. Nah, after previous, semuanya yang exit diubah ke after previous. Kita coba lagi, kita slideshow. Saat diklik A dan dia langsung pergi sendiri lagi silangnya, B dan yang C hilang lagi. Nah, segitu aja teman-teman video tutorialnya. Mohon maaf ya, kemarin saat seminar nggak sempat tampilin video tutorial ini. Semoga teman-teman mengerti ya. Bye bye.